Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan acara kita Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang insya Allah acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keniatan kita bersama, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik, dicatat sebagai salah satu bagian dari bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak besok di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma, yakni pertolongan yang agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi Aswaja kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU dan merupakan tokoh pendiri bangsa Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang menyangkut keterangan tentang kematian, pendengaran dan ucapan sang arwah, bahwa arwah atau orang yang telah meninggal yang berada di dalam kuburnya tahu siapa yang memandikannya, membawanya dan mengkafani serta memasukkannya ke liang lahat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak orang yang menganggap bahwa kematian adalah babak akhir dari kehidupan, maka sesungguhnya keyakinan tersebut adalah tidak benar. Karena sesungguhnya kematian hanyalah babak akhir kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya manusia memasuki babak baru, yakni babak alam barzah atau alam kubur, di mana bahwa manusia atau arwah atau ruh ketika berada di dalam alam kubur, mereka masih bisa mendengarkan, mereka masih bisa melihat, dan mereka masih menerima akibat dari perbuatan-perbuatan mereka selama ada di alam kubur, dan bahkan perbuatan-perbuatan mereka selama di dunia masih dirasakan hingga di alam kubur, dan bahkan perbuatan-perbuatan anak keturunan mereka, amal-amal yang dilakukan oleh anak turunnya, amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang sepeninggalnya masih berdampak kepada dirinya di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Dan janganlah kalian menganggap bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu sungguh mereka benar-benar telah mati. Bal ahya'un, tetapi sesungguhnya mereka masih hidup. 'Inda rabbihim yurzaqun, mereka menerima rezeki, mereka menerima kebaikan-kebaikan dari sisi Tuhannya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Tatkala seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal-amal yang pernah dilakukannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah atau amal jariyah.
au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah au waladin sholihin yad'ulah, atau anak-anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat dan hadis di atas menunjukkan atau memberikan bukti bahwa sesungguhnya manusia yang telah meninggal tidaklah benar-benar dia sudah mati atau tidak menerima akibat apapun dari perbuatannya. Sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal hanyalah beralih alam dari alam dunia menuju alam barzah. Ketika di dunia mereka melakukan amal-amal yang baik, memberikan amal-amal jariyah, menyisakan hartanya untuk pembangunan-pembangunan masjid, pembangunan-pembangunan tempat ibadah, pembangunan-pembangunan sarana umum yang bertujuan untuk kebaikan, dan mereka memiliki ilmu yang bermanfaat yang terus ditularkan kepada orang-orang lain yang masih hidup setelah sepeninggalnya, maka sesungguhnya dia masih akan mendapatkan akibat dari perbuatan baiknya selama di dunia. Akibat ini akan tetap dirasakannya hingga kelak mereka di akhirat. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, orang-orang yang masih terus mendoakannya, anak-anaknya, anak buahnya, adik-adiknya, cucunya yang soleh, yang berbuat baik dan beramal soleh untuk hadiah kepada dirinya. Karena sesungguhnya amal-amal yang dilakukan oleh seseorang ketika dimintakan kepada Allah agar pahalanya diserahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, sesungguhnya hal tersebut berguna bagi dirinya dan juga berguna bagi orang yang sudah meninggal. Hadirin, tetap pada channel Anda. Saya akan kembali beberapa saat setelah yang satu ini. Rujuk ilallah, fafiru ilallah. Mari kita kembali kepada ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti ajarannya, akhlaknya, adabnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah Allahu Akbar, masih ingat kendaraan, masih ingat istri, masih ingat pekerjaan, masih ingat yang lain-lain, itu pertanda tingkat zuhud kita masih rendah. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menjelaskan fasal tentang bahasan hadis-hadis tentang kematian dan orang meninggal yang masih bisa mendengarkan dan masih bisa mengetahui siapa saja orang-orang yang mengiringkannya, memandikan jenazahnya dan menguburkannya. Memulai kalimatnya dengan kata ammas sami'u wal kalamu faqad ruwiyal Bukhari fi sahihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya mengenai pendengaran dan pembicaraan orang yang telah meninggal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abdu idza wada'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba anhu ashabuhu hatta annahu yasma'u qar'ani alihim. Jika seseorang hamba telah diletakkan di dalam kuburnya, sementara para pelayatnya telah meninggalkannya satu persatu, hingga ia dapat mendengarkan suara sandal mereka. Atahu malakani fayaqulani lahu, kemudian datanglah dua malaikat yang kita kenal sebagai malaikat Munkar dan Nakir, malaikat yang menanyai seorang hamba ketika sudah meninggal dunia. Malaikat ini berkata, menanyakan kepada si mayit, ma kunta taqul fi hadzal rajul Muhammad, apa pendapatmu tentang seorang nabi bernama Muhammad?
Fayaqul, maka arwah tadi, si mayit menjawab, Asyhadu annahu abdallahi wa rasulah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan juga utusan Allah. Hadis ini adalah rangkaian hadis yang panjang yang menunjukkan dengan sangat jelas bahwa sungguh-sungguh telah ada dan sungguh-sungguh akan selalu ada kehidupan setelah seseorang dinyatakan mati di dunia. Sungguh-sungguh hadis ini membuktikan kepada kita agar kita meyakininya, agar kita meyakinkan hati dengan sepenuh-penuh keyakinan kita bahwa seluruh amal perbuatan kita, bahwa hal-hal yang pernah kita lakukan selama di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan di dalam hadis ini bahwa setelah sang mayit ini menjawab pertanyaan malaikat, lalu malaikat menunjukkan kepadanya sebuah kursi yang terbuat dari bara api neraka. Dan kemudian malaikat mengulanginya pertanyaan itu, dan ketika si mayit berhasil lagi menjawab dengan jawaban yang nyata, jawaban yang benar, dan jawaban yang jelas, maka kemudian malaikat berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kursi tadi dengan kursi yang berasal dari surga. Lalu Nabi Muhammad SAW di akhir hadis ini menceritakan bahwa fara'ahuma jami'a, maka kemudian kedua malaikat dan si mayit melihat kepada kursi yang telah disediakan Allah SWT yang berasal dari surga tersebut. Hadis ini juga ada dilanjutkan dalam kalimat wa ammal kafiru awil munafiq fayanqula kunta aku wa ammal kafiru wal munafiq fayanqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayunqalu la daraita wa la talaita thumma yadribu bimitraqatin min hadidin baina udhunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha min man yalihi illa thaqalaini. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka akan mengatakan, aku tidak tahu. Ketika ditanyai, mereka akan menjawab, aku hanya mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang lain. Aku hanya mengikuti apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang dan aku tidak tahu. Lalu kemudian mayit munafik dan juga mayit kafir yang menjawab tidak tahu ini dipalu oleh malaikat hingga rintihan keduanya didengar oleh seluruh makhluk yang ada di sampingnya, didengar oleh ahli-ahli kubur yang lain kecuali dua hal, illa tsaqalaini, yakni manusia dan jin. Sungguh manusia dan jin tidak pernah mendengar rintihan orang yang ada di dalam kubur. Karenanya manusia yang ada di dunia memiliki ujian yang sangat berat untuk mereka harus meyakini bahwa
alam kubur adalah nyata, bahwa hal-hal yang terjadi di dalam kubur adalah nyata sebagai dampak perbuatan selama di dunia. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dunia dan terbebas dari siksa kubur dan api neraka. Tetap di channel Anda, saya akan kembali setelah yang satu ini. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, dalam kalimat-kalimat selanjutnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, mencantumkan beberapa hadis yang mendukung bahwa orang-orang yang meninggal dunia dapat meratap, orang-orang yang meninggal dunia dapat merasakan dirinya meskipun jasadnya telah terbujur kaku di pangkuan orang-orang yang disayangi, di pangkuan keluarganya dan dipanggul oleh sanak saudaranya. Imam Bukhari menceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang sedang dibawa menuju liang lahat, yakni manakala sesosok jenazah telah diselenggarakan, sesosok jenazah telah dimandikan, telah disucikan, kemudian dikafani dan digotong oleh sanak saudaranya menuju liang lahat, sementara kerabatnya mengikuti dari belakangnya. Maka jika ia adalah seorang yang soleh semasa hidupnya, dia akan berkata, "Cepat-cepatlah kalian membawaku, aku ingin segera menuju peraduanku." Akan tetapi jika semasa hidupnya dia adalah orang yang banyak melakukan maksiat, dia orang yang tidak soleh, dia orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan keji, dan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia belum bertaubat, maka sesungguhnya dia berkata, "Celakalah aku, celakalah kalian membawaku. Kemanakah kalian membawaku?" Sedangkan seluruh makhluk pada saat itu mendengar rintihan-rintihannya, kecuali manusia saja. Imam Bukhari juga masih melanjutkan hadis ini dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walau sami'ahu sa'qa," seandainya para manusia ini mendengar rintihan si mayit, maka sungguh mereka akan pingsan. Di dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari juga menceritakan dari sahabat Laits bin Sa'ad dengan redaksi yang kira-kira mirip hadis di atas, yakni bahwa mayit atau jenazah yang sedang dipikul oleh kerabatnya menuju liang lahat, sesungguhnya ruhnya meratap kepada keluarganya, "Oh, celakalah aku, celakalah aku." Dan sesungguhnya ketika manusia mendengar ratapan ini, sungguh dia akan pingsan. Imam Ad-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal mayyita ya'rifu man yughsiluhu wa yahmiluhu wa yukafinuhu wa man yadlihi fi hafratihi." Sesungguhnya mayit atau sesungguhnya jenazah itu mengetahui siapa saja orang yang memandikannya, siapa saja orang yang mengkafaninya, siapa saja orang yang menggotongnya, dan siapa saja orang yang mengingatkannya dan mentalkinkannya ketika
dia sudah di liang lahat. Hadirin para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita manusia kelak waktu kita meninggal, kita akan dapat melihat siapa saja teman-teman kita yang datang untuk melayat atau bertakziah kepada kita. Kita akan dapat melihat siapakah orang-orang yang menangis dengan kepergian kita dan siapakah orang-orang yang mungkin barangkali ada yang bergembira dengan kematian kita. Hal ini sungguh memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya bagi kita untuk beramal saleh, betapa pentingnya bagi kita untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, dan betapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua kelak ketika akan meninggal, dan bahkan ketika kita meninggal, orang-orang di sekeliling kita benar-benar merasa kehilangan kita, sebagaimana ketika kita lahir, orang-orang bersukacita atas kelahiran kita. Tetap di channel Anda, saya akan kembali setelah yang satu ini. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal besok kelak ketika di alam kubur, dia akan ditemani oleh hal-hal yang disukainya, baik itu amalnya, baik itu sebentuk hartanya, baik itu hal-hal yang biasa dilakukannya, dan hal-hal yang menemaninya sepanjang hidupnya. Tentu dalam hal ini bukan hal-hal yang sifatnya kasat mata yang berada di kuburnya, yang diikut sertakan di dalam jasadnya, karena sesungguhnya jasad manusia kelak akan kembali menjadi bumi, kelak akan kembali menjadi tanah, karena jasad manusia akan hancur. Akan tetapi sungguh bahwa arwah manusia, ruh yang terkandung di dalam jasad, akan tetap hidup meskipun jasadnya hancur. Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu menyatakan bahwa innal amwata lata'tihim ahbarul ahyari. Innal amwata, sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal, lata'tihim, mereka akan datang kepada mereka. Apa yang datang kepada mereka? Ahbarul ahyai, yakni kabar, berita atau cerita tentang orang-orang yang masih hidup, yang dulu pernah bersamanya. Fama min ahadin lahu hamimun, maka siapapun di antara orang-orang itu, di antara para jenazah itu, di antara arwah-arwah itu yang memiliki kekasih, ai qaribun, atau memiliki teman dekat, illa wa ya'tihi khairun aqaribuhu, kecuali dia akan datang kepadanya. Fa in kana khairan sarra bihi wa faraha, apabila teman-teman semasa hidupnya adalah hal-hal yang sifatnya kebajikan, apabila dia selama hidupnya menyukai hal-hal yang berhubungan dengan manfaat kepada orang lain, apabila dia selama hidupnya biasa bercengkrama dengan orang-orang saleh, maka dia akan senang, maka dia akan tersenyum, maka dia akan
gembira dengan datangnya teman-temannya tersebut. Dia akan ditemani dalam keceriaan oleh amal-amal kebaikannya. Dia di alam kuburnya akan ditemani oleh hal-hal yang dulu pernah dilakukannya, yang menolong orang lain. Dia ditemani oleh amal jariahnya, dan dia ditemani oleh ilmunya yang bermanfaat. Dalam hal ini tentu pembahasan kita adalah pembahasan tentang alam ruhani atau alam jiwa, karena jasad, karena alam jasmani mungkin sudah lebur dimakan tanah, mungkin jasadnya tinggal tulang belulang, mungkin jasadnya bahkan telah menjadi abu atau menjadi apapun juga. Wa in kana syarron abasalahu wa hazana. Adapun apabila teman-temannya adalah keburukan, adapun apabila teman-temannya adalah hal-hal yang bersifat kotor, hal-hal yang bersifat kemaksiatan, hal-hal yang bersifat kemungkaran, maka dia akan melengos dan bersedih karena teman-teman semasa hidupnya yang berupa keburukan, kekotoran, kemaksiatan, dan hal-hal yang tidak patut yang lainnya akan datang kepadanya untuk menemani di alam kuburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan hal-hal yang baik, untuk dapat mengamalkan amal-amal soleh, untuk dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjalani apa yang telah menjadi perjanjian kita dengan Allah, yaitu semua hal kita peruntukkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi kemaksiatan, untuk menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kelak ketika kita berada di alam kubur ditemani oleh amal-amal baik dalam bentuk-bentuk yang menyenangkan, sehingga kesalahan-kesalahan kita yang sudah pernah kita perbuat selama di dunia, kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada siapapun itu, dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak dikirimi teman yang tidak mengenakan. Hadirin para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah sebentuk ujian kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini dan mempercayai bahwa sesungguhnya alam setelah kematian adalah alam yang nyata, bahwa sesungguhnya dunia adalah tempat untuk menanam. Maka barang siapa di dunia menanam kebaikan, sesungguhnya kelak di akhirat yang dimulai dari kematian kita, kita akan memanen kebaikan. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang menanam keburukan, sehingga kelak di akhirat dimulai di alam kubur kita, kita dijauhkan dari teman, kita dijauhkan dari hal-hal yang kita benci dan tidak mengenakan. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara kita pada kesempatan ini, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga dapat kita petik manfaatnya, semoga kita senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa
Aswaja TV, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali melanjutkan acara kita Risalah Aswaja, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang menjelaskan tentang berbagai hal yang menjadi hak orang Islam atas orang Islam lainnya, yang menjelaskan tentang peri kehidupan orang Muslim, peri kehidupan masyarakat Muslim, dan yang berhubungan dengan hak-hak beragama, yang berhubungan dengan hak-hak bertetangga, dan yang berhubungan dengan hak-hak bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Islam yang satu dengan Islam yang lainnya adalah bersaudara. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan betapa seorang mukmin yang satu adalah bagian dari mukmin yang lainnya. Tidak diperkenankan seorang mukmin yang satu mengabaikan kebutuhan mukmin yang lainnya. Seorang mukmin yang satu harus menolong mukmin yang lainnya apabila dia dalam kesusahan, sementara dirinya bisa menolong. Banyak sekali gambaran al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'du ba'dan adalah salah satu gambaran yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim, di mana sabda beliau tadi berarti bahwa seorang Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah bersaudara. Seorang Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya ibarat sebuah bangunan, antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Perumpamaan seorang mukmin di antara mukmin-mukmin yang lainnya dalam hal sikap mereka saling mencintai dan kasih sayang di antara mereka semua, dan bagaimana mestinya mereka bercengkrama, berdialog, bagaimana mereka mestinya bertutur sapa, adalah mathalul jasad, sebagaimana anggota badan, satu anggota badan. Idza ishtaka minhu syai'un tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal khuma. Apabila ada satu anggota badan yang menderita sakit, maka seluruh anggota badan yang lain ikut merasakan. Misalnya ketika tangan kita terluka, maka badan kita menjadi demam. Dan karena demam, maka kemudian kita menjadi susah tidur. Hal ini dijelaskan dalam kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal khuma." Anggota badan yang lain ikut berbelasungkawa. Anggota badan yang lain ikut merasakan luka yang diderita oleh tangan tadi dengan tidak bisa tidur dan juga demam. Nah, apakah kita saat ini sudah bisa berlaku demikian apabila ada tetangga kita yang muslim misalnya sedang mengalami satu kesusahan? Apakah kita sudah bisa ikut susah? Apakah kita sudah bisa ikut gembira
jika ada tetangga kita yang mendapat kebahagiaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensinyalir bahwa orang-orang yang tidak bisa ambil bagian di dalam kesusahan ataupun kebahagiaan saudara-saudaranya dinyatakan sebagai bukan bagian dari orang Islam. Sabdanya yang sangat terkenal, laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Bukanlah bagian dari kita, kata Rasul, orang-orang yang tidak perhatian, orang-orang yang tidak menganggap penting tentang urusan-urusan orang Islam, wabil khusus terutama tentang permasalahan-permasalahan umat Islam di sekelilingnya, baik berupa permasalahan-permasalahan pribadi maupun permasalahan-permasalahan kelompok atau komunitas. Apabila kita sebagai umat Islam menjadi bagian dari sebuah kelompok atau sebuah komunitas, maka hendaknya kita juga turut perhatian, maka hendaknya juga kita turut mengambil bagian di dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam tubuh umat Islam. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Hadirin para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun, bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila berpapasan, apabila kamu bertemu, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fajibhu. Apabila seorang muslim mengundangmu, mungkin dia saudara, mungkin dia tetangga, mungkin dia teman atau kenalan, fajibhu, maka datangilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahalahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dirinya, karena nasihat menjadi haknya ketika dia telah meminta kepadamu sebagai sesama saudara muslim. Yang keempat, wa idza atasa fa hamidallah fasammithu. Apabila dia bersin, kemudian dia memuji Allah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dan doakanlah dirinya. Wa idza marada fa'idhu. Apabila dia sakit, apabila ada seorang muslim yang sakit, tetangga yang sakit, teman yang sakit, kerabat yang sakit, kenalan yang sakit, maka jenguklah dia, karena sebagai seorang muslim yang sakit, dia mendapatkan hak untuk dijenguk oleh saudaranya yang muslim yang lainnya. Wa idza mata fa'asbihu. Dan apabila dia meninggal kelak ketika usianya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia harus menghadap, mungkin mendahului kita, maka antarkanlah dia ke liang lahatnya. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, kewajiban pertama seperti kita baca di dalam hadis tadi adalah mengucapkan salam, di mana salam merupakan doa kebaikan. Salam merupakan doa agar saudara kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada mengucapkan salam ini antara lain adalah agar tercipta kasih sayang, agar tercipta dan tumbuh rasa cinta di antara sesama saudara muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sesungguhnya tidak akan masuk surga seseorang sehingga dia beriman,
Dan sesungguhnya tidaklah seseorang dapat dikatakan beriman sehingga dia saling mencintai dengan sesama orang beriman lainnya. Di sini terjadi hak dan kewajiban yang saling timbal balik di dalam mengucapkan salam kepada sesama muslim. Saudara muslim memiliki hak untuk mendapatkan salam dari saudaranya, di mana pengucap salam yang pertama adalah berhukum sunnah. Jadi seorang ketika bertemu dengan saudaranya muslim, maka dia disunnahkan atau dihukumi sunnah untuk mengucapkan salam terlebih dulu, di mana salam adalah menjadi hak saudaranya. Akan tetapi ketika kemudian saudara muslim yang mendapatkan salam, ketika dia mendapatkan haknya, maka kemudian dia pun berkewajiban untuk membalas salam itu. Di sini terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, baik mereka yang memulai memberikan salam maupun mereka yang kemudian menjawab salamnya. Dari hubungan timbal balik ini, maka diharapkan terciptalah rasa kasih sayang, terciptalah rasa saling hormat menghormati, dan terciptalah rasa persaudaraan berdamaian di antara sesama muslim. Hadirin para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal kedua yang menjadi hak bagi seorang muslim dari orang muslim lainnya adalah datang ketika diundang, di mana pihak yang mengundang ini adalah sama dengan salam. Dia sunnah untuk mengundang saudaranya. Misalnya ketika dia sedang memiliki hajat, mengkhitankan anaknya, atau tasyakuran atas dibangunnya sebuah rumah, atau tasyakuran atas karunia berangkat ibadah haji misalnya, maka dia sunnah untuk mengundang saudara-saudara muslim, tetangganya dan teman-temannya. Akan tetapi bagi muslim yang mendapat undangan, maka kemudian dia berketetapan hukum wajib untuk mendatangi undangan tersebut selama undangan tersebut tidak dalam kategori maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja selama dia yang mendapatkan undangan tidak memiliki uzur syar'i atau halangan yang pasti, halangan yang sifatnya syariah yang dapat menggugurkan kewajibannya memenuhi undangan dari saudaranya tadi. Hadirin para pemirsa Aswaja TV, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang ketiga yang dikenakan oleh umat Islam kepada umat Islam yang lainnya, dan juga sekaligus merupakan hak bagi umat Islam dari umat Islam yang lainnya adalah nasihat. Nasihat ini dapat kita artikan sebagai nasihat yang ada di dalam bahasa Indonesia saat ini, yakni memberi pesan-pesan kebaikan atau memberi nasihat-nasihat, memberi semangat kepada saudara muslim kita. Nasihat di dalam bahasa lain adalah berarti kesetiaan. Nasihat yang berarti kesetiaan misalnya kita dapat temukan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, ad-dinun nasihah, agama adalah kesetiaan. Qulna liman, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimmatil muslimina wa ammatihim. Agama adalah kesetiaan kepada Allah
kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para pemimpin umat Islam, dan juga kepada umat Islam pada umumnya, kepada masyarakat awam, muslim, dan masyarakat-masyarakat yang bukan bagian dari kepemimpinan. Di sini, ketika kita artikan nasihat sebagai sebuah kesetiaan, maka berarti seorang muslim berhak mendapatkan kesetiaan dari saudara muslim lainnya. Kesetiaan ini dapat berupa kesetiaan sebagai pengikut, kesetiaan sebagai pemimpin, dan juga kesetiaan dalam setiap janji-janji yang telah terjadi di antara mereka. Seorang muslim ketika terlibat satu perjanjian dengan muslim yang lainnya, tidaklah diperbolehkan untuk kemudian mengkhianatinya. Tidak dibenarkan sama sekali seorang muslim ingkar janji kepada muslim yang lainnya. Memang bahwa tidak kemudian boleh ingkar janji kepada orang yang bukan Islam. Tidak kemudian boleh mengkhianati perjanjian secara semena-mena dengan orang yang bukan Islam. Akan tetapi menjadi kewajiban yang teramat sangat untuk bertindak setia kepada saudara muslim. Bila kepada orang yang tidak seagama, bila kepada orang yang tidak seiman saja tidak boleh untuk mengkhianati sebuah perjanjian, maka apakah lagi perjanjian terhadap sesama muslim. Ini adalah sesuatu yang wajib sebagai bagian kewajiban umat Islam yang menjadi hak dari umat Islam lainnya, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, kewajiban seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya, kewajiban seorang Islam kepada seorang Islam yang lainnya adalah ketika salah seorang di antara mereka, salah seorang di antara kita, salah seorang di antara saudara muslim bersin, kemudian dia mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca misalnya alhamdulillah, maka sebagai orang yang mendengarkannya, sebagai orang yang ada di sekitarnya yang mendengarkan saudaranya sedang bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkewajiban untuk mendoakan orang tersebut. Biasanya doanya berupa ketika ada yang bersin kemudian baca alhamdulillah, maka yang mendengar akan mengucapkan yarhamkallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Dan apabila orang yang mengucapkan alhamdulillah mendengarkan bahwa dia didoakan oleh saudaranya dengan mengucap yarhamkallah, maka hendaknya dia pun membalasnya dengan kalimat yahdikumullah wa yuslih balakum. Dia pun balas untuk mendoakan saudara yang telah mendoakannya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusan-urusanmu. Kalimat sapaan atau kalimat cengkrama atau kalimat yang terjadi di dalam tegur sapa yang sepertinya sederhana ini, sepertinya remeh ini, orang bersin kemudian membaca alhamdulillah, kemudian didoakan oleh saudaranya yarhamkumullah, dan juga kemudian balik mendoakan yahdikumullah. Ini termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya prinsip. Agama Islam bukan hanya cenderung atau peduli kepada hal-hal yang berat-berat saja, pada hal-hal yang penting-penting saja.
tetapi agama Islam bahkan mengatur tata cengkrama, mengatur tata sosialisasi, dan mengatur tata komunikasi antara sesama muslim, menunjukkan betapa indahnya agama yang diutus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai isi dari utusan beliau, isi dari keterutusan beliau, isi dari kerasulan beliau kepada kita semua. Hadirin, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak dan kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis yang kita baca di awal tadi. Yang kelima adalah menjenguk orang yang sakit. Apabila ada seorang tetangga kita yang sakit, maka dia serta-merta mendapatkan dua hak dari kita. Yang pertama adalah hak sebagai tetangga untuk kita jenguk, dan yang kedua adalah hak sebagai sesama saudara muslim juga untuk kita jenguk. Hak dan kewajiban yang kelima ini adalah sebentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menekankan betapa kepedulian, betapa perhatian, betapa rasa iba dan kecenderungan hati adalah salah satu yang menjadi ciri dari diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Maka kepedulian adalah salah satu tolok ukur atau salah satu hal yang dipedulikan atau hal yang biasa diamati oleh para tetangga dari tetangga yang lainnya. Seseorang apabila dia biasa bergaul, kemudian ketika melihat temannya tidak ada, maka dia akan menanyakannya, kemanakah teman yang biasanya bersama kita? Maka apabila kemudian didapatinya, ternyata teman tersebut sedang terbaring sakit, lalu disitulah kemudian dia akan diuji. Apakah dia akan menunjukkan kepeduliannya hanya dengan kalimat saja, misalnya hanya dengan ya udah semoga cepat sembuh, ataukah dia menunjukkan kepeduliannya dengan perbuatannya, dengan menjenguknya ke rumah atau ke rumah sakit, dan apakah dia bisa menunjukkan kepedulian lebih daripada itu, di mana tentu saja orang yang sedang sakit membutuhkan banyak sekali bantuan, baik terkait materi maupun semangat dan moralitas mental untuk bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak yang keenam atau hak yang terakhir yang disebutkan di dalam hadis tadi atas seorang muslim dari muslim yang lainnya adalah ketika ada seorang muslim meninggal, maka hendaknya dia mengiringkan jenazah saudaranya yang meninggal. Tentang hal ini banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwa seorang muslim memiliki kewajiban untuk mengantarkan jenazah saudaranya selama dia tidak memiliki uzur syar'i. Dan juga selain kewajiban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan berbagai kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan besarnya pahala kepada seorang muslim yang mau untuk mengantarkan jenazah saudaranya. Salah satu di antara janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengantarkan jenazah saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala sebanyak 2 qirot. Masing-masing qirot digambarkan oleh Allah sebagai sebuah gunung Uhud. Dan siapapun yang mensolatkan jenazah saudara muslimnya, maka dia akan pulang dengan membawa 1 qirot. Nah, ini berarti apabila seorang sudah mensolatkan dan mengantarkan saudara muslimnya ke pemakaman, maka dia mendapatkan 3 qirot. 1 qirotnya seukuran gunung Uhud. Gunung Uhud ini adalah salah satu gunung yang ada di kota Madinah, yang kalau pagi dan sore senja, gunung ini tampak berkilau keemasan, di mana gunung Uhud ini digambarkan juga menjadi salah satu gunung yang kelak akan ada di surga bersama umat Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, dari ke-6 kewajiban dan hak yang dikenakan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama muslim, sungguh sebenarnya adalah sebuah ajaran Islam yang sangat-sangat esensial, mulai dari hal-hal yang sifatnya prinsip, mulai dari hal-hal yang sifatnya keimanan, hingga kepada hal-hal yang sifatnya adalah cengkerama sehari-hari, komunikasi sehari-hari, dan juga bagaimana kehidupan masyarakat mestinya dijalankan dan berlaku di dalam masyarakat muslim. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah kali ini. Semoga kita dapat memetik manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.